Kamu seharusnya mengetahui perasaan Priscilia kepadamu lebih baik daripada kami. Dia selalu memiliki temperamen yang buruk, jadi kamu harus sedikit berkompromi. Jika kalian ingin tetap bersama untuk waktu yang lama, kalian harus belajar untuk lebih memahami satu sama lain. Mama Randy tahu alasan sebenarnya Agam ada di sini. Dia menunjuk ke arah di mana Priscilia pergi. Pergi dan kejar dia. Komunikasikan dan bicarakan semuanya, oke? Aku tahu, kata Agam serius. Dia mengejarnya tanpa mengatakan apapun lagi. Agam adalah seorang tentara dan dia bisa berjalan dan berlari dengan sangat cepat. Karena Priscilia dilarang menggendong putri kecil, dia berhasil menyusulnya dalam waktu singkat. Paman, putri kecil sudah lama tidak bertemu Agam. Jadi dia memeluk Agam dengan penuh semangat. Sayang, jangan bicara dengan orang jahat ini. Priscilia berbalik berkeliling dengan putri kecil di pelukannya dan berjalan ke arah lain. Dia bahkan tidak ingin melihat Agam. Priscilia, sampai kapan kamu akan marah padaku? Dia bahkan telah menurunkan egonya dan datang menemuinya dari Jakarta, tapi dia masih mengabaikannya. Agam, apa kau tidak bisa mengerti bahasa manusia? Aku sudah mengatakannya dengan sangat jelas, aku tidak menyukaimu lagi. Kita sudah putus, dan kita tidak ada hubungannya lagi. Dia telah melakukan sesuatu yang sangat menjijikkan. Namun, tanpa penjelasan apapun atas apa yang telah dia lakukan, dia menyatakan bahwa dia marah begitu mereka bertemu. Hahaha, Priscilia tertawa muram. Aku kira hubungan kita adalah sebuah kesalahan sejak awal. Dia jelas-jelas tidak menyukaiku. Akulah yang terus mengganggunya. Dia hanya menerimaku karena kasihan. Dia berpikir dalam diam. Coba katakan itu lagi. Jika dia berani berbicara tidak rasional lagi, dia akan mencabik-cabiknya. Nona, apakah kalian akan bertarung? Keduanya sedang bertengkar sengit saat ini. Namun Dimas memutuskan untuk mengganggu pada saat yang tidak tepat. Saat Agam melihat Dimas, amarahnya yang tertahan langsung tersulut. Dia meraih Priscilia dan berteriak, "Pantas saja kamu ingin putus denganku, karena orang ini kembali padamu lagi." Saat Agam meraung keras, jantung Priscilia seakan-akan langsung jatuh ke dalam gudang es, membeku dan hancur berkeping-keping. Dialah yang telah berselingkuh. Betapa butanya dia sebelum ini hingga bisa jatuh cinta pada pria yang tidak bertanggung jawab. Dia hampir menangis. Namun, dia tersenyum dan berkata, "Tepat sekali, aku akan menikah dengannya di negara Allah, lagi pula dialah yang dijodohkan denganku. Jika aku tidak menikah dengannya, siapa lagi yang harus aku nikahi?" Beraninya kamu. Agam memegang pergelangan tangan Priscilia begitu erat hingga dia hampir bisa meremukkannya. Dia memandangnya sekuat pedang tajam. Putri kecil yang berada dalam pelukan Priscilia takut hingga menangis. Priscilia dan Agam sangat marah saat itu. Mereka tidak menyadari bahwa putri kecil juga takut dengan pertengkaran mereka. Priscilia melepaskan putri kecil, lalu dia berbalik memegang lengan Dimas. Dia memandang Agam dengan provokatif dan berkata, "Kamu pikir aku tidak akan melakukannya? Kita telah hidup bersama selama 2 hari terakhir. Apalagi yang tidak akan aku lakukan?" Karena Agam sudah mengira ada sesuatu yang terjadi antara Dimas dan dirinya sendiri, dia sebaiknya memanfaatkannya untuk keuntungannya. Dia ingin dia tahu bahwa dia bisa hidup dengan baik tanpa dia. Apakah itu bijaksana? Priscilia tidak mau memikirkan untuk melindungi perasaan siapapun sekarang. Dia tidak bisa memaafkan Agam yang telah mengkhianatinya dengan tindakan menjijikkan itu. Dia tidak akan terlalu peduli dengan hal lain. Namun jika menyangkut hubungan, dia tidak akan mentolerir perselingkuhan. Hidup bersama, mata Agam menatap tangan Priscilia. Dia memegang Dimas begitu erat. Dia lupa bagaimana dia memeluknya seperti itu sebelumnya dan begitu khawatir dia akan menjauh darinya. Priscilia berkata dengan dingin,
Kapten Agam, kamu. Priscilia, aku bukanlah seseorang yang bisa kamu dapatkan dan buang kapan saja. Agam meraung marah. Lalu dia meraih Priscilia dan meletakkannya di bahunya, lalu berjalan pergi. Mereka benar-benar lupa bahwa putri kecil ditinggalkan bersama Dimas. Melihat Priscilia dibawa pergi, Dimas sedikit kecewa, namun dia sangat gembira karena dia punya kesempatan untuk meraih putri kecil sekarang. Dia berlutut di samping gadis kecil itu dan berkata dengan nada paling lembut, "Gadis kecil, ikutlah denganku untuk bertemu seseorang, oke?" Putri kecil segera mundur dan memandang orang asing itu dengan hati-hati. "Aku tidak akan ikut denganmu, Paman. Orang tuaku akan melindungiku." Dia ingat ajaran para tetua untuk tidak pernah mengikuti orang asing. Paman ini sepertinya bukan orang baik, jadi dia tidak bisa pergi bersamanya. "Gadis kecil, aku akan membawamu menemui ibu dan ayahmu, oke?" Dimas sangat ingin mendapatkan putri kecil. Dia ingin membawa gadis kecil ini kepada tuannya. "Orang jahat besar, orang jahat, jangan sentuh aku." Putri kecil melambaikan tangan kecilnya untuk mencegah Dimas berjalan mendekat. "Aku bukan orang jahat, aku akan membawamu mencari orang tuamu." Bagaimana mungkin gadis kecil ini begitu sulit untuk dihadapi? Orang jahat, saat dia membayangkan dibawa pergi oleh orang jahat lagi dan tidak ada yang datang menyelamatkannya, putri kecil takut sampai menangis. "Putri kecil," tiba-tiba, suara yang menyenangkan namun sangat familiar memanggil putri kecil dari belakang. Dia berbalik dan melihat seorang anak laki-laki aneh. Dia terdengar seperti kakaknya David, tapi dia terlihat berbeda. Putri kecil mengedipkan mata hitam besarnya dan menatap orang itu. "Mungkinkah dia kakaknya David?" Anak laki-laki itu mendatanginya dan membungkuk sehingga gadis kecil itu dapat menatap matanya. "Putri kecil," dia menyentuh kepala kecilnya dan memanggil namanya lagi dengan lembut. Dimas tidak mungkin bisa mendekatinya. Anak laki-laki bertubuh besar dengan suara seperti kakaknya David ini datang dan menyentuh kepala kecilnya tanpa dia memberikan perlawanan apapun. "Kak David." Putri kecil terjun ke pelukan kakaknya David yang besar dan hangat. Tangan kecilnya menggenggam erat kemeja kakaknya David. Kakaknya David tampak berbeda, tetapi tinggi badan dan suaranya, serta matanya, tetap tidak berubah. Jadi dia yakin ini adalah kakaknya David. "Putri kecil." David memeluk tubuh kecil putri kecil seolah sedang melindungi harta karun. Dia telah merias wajah dengan banyak, tapi putri kecil masih bisa mengenalinya. Tentu saja itu merupakan kebahagiaan yang tak terlukiskan. "Kak David, aku ingin kamu menggendongku." Putri kecil mengusap pelukan David, menunggu kakaknya David menjemputnya. "Oke, aku akan menggendongmu." David berdiri sambil menggendong putri kecil dan mencium pipi merah jambunya yang merona. "Apakah kamu merindukanku?" Putri kecil mengusap wajah kecilnya ke wajah kakaknya David dan menjawab dengan lembut, "Tentu saja, aku memikirkanmu setiap hari." "Berapa banyak kamu merindukanku?" David menambahkan. "Sebanyak ini." Putri kecil memegangi kepala kakaknya David dan mencium pipinya sedikit. "Aku sangat merindukanmu, Kak David." Bibir putri kecil sangat lembut. Dia juga memiliki aroma yang familiar dan manis pada dirinya. Segala sesuatu tentang dirinya mampu melunakkan hatinya yang keras. Dia tersenyum dan mengangkatnya, membalikkannya. "Aku juga sangat merindukanmu. Itu sebabnya aku di sini untuk menemuimu. Aku ingin melihat apakah kamu sudah tumbuh lebih tinggi." "Kak David, ibu dan ayah sudah menikah sekarang. Akankah Kak David akan menikah denganku di masa depan?" Dunia anak-anak sangatlah sederhana. Dia berpikir siapapun bisa menikah asalkan mereka bahagia bersama. David sedikit terkejut dengan pertanyaan itu dan benar-benar tidak tahu bagaimana dia harus bereaksi. Dia sangat menyukai putri kecil dan selalu memanjakannya.
Dia juga ingin melindunginya karena dia sangat menggemaskan dan menyenangkan. Dia mencintainya seperti adik perempuannya, dan dia tidak pernah memikirkannya lagi. Dia 12 tahun lebih tua dari si kecil ini. Dia hampir berusia 17 tahun sekarang, namun dia tetap berusia 17 tahun masih seorang gadis kecil. Anak-anak terkadang mengatakan hal-hal yang paling buruk. Bagaimana dia bisa menanggapi kata-katanya dengan begitu serius? Namun, dia tak rela membuat putri kecil sedih. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.